Puji Tuhan. Terima kasih tim pujian penyembahan. Terima kasih paduan suara wanita Betel Indonesia mengingatkan kita pentingnya membaca Alkitab. Beri tepuk tangan sekali lagi. Ya, terima kasih ya. Saya berharap kita semua diingatkan selalu untuk berdoa dan membaca Alkitab. Ya, selamat pagi semua. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini ada kesempatan kita bisa belajar kembali firman Tuhan. Harusnya Pak Rubin bisa bicara di tengah-tengah kita, tetapi sedang ada masalah dengan pencernaannya dan sempat dirawat. Bapak Ibu bisa doakan, ya sudah pemulihan, tapi tidak bisa datang ke Tasikmalaya. Baik, hari ini kita akan memulai dengan deklarasi gerakan doa dan firman. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Firman Tuhan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Intim dengan Tuhan setiap hari, hidupku tak akan sama lagi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, tetap percaya di segala situasi. Oke. Nah, dalam kehidupan orang Kristen, mungkin kita mengalami beberapa peristiwa yang rasanya tidak seperti apa yang kita percayai saat ini ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah membaca di kitab Ulangan misalnya, setiap orang yang mentaati firman Tuhan maka kehidupannya diberkati Tuhan. Orang yang tidak taat akan firman Tuhan maka kehidupannya akan dalam masalah dan dalam kutukan Tuhan. Ya, tetapi ketika kita hidup di dalam kondisi yang ada, mempercayai apa yang ada, ya kita melihat ada beberapa hal yang membuat kita berpikir ulang ya. Mengapa saya sudah taat? Mengapa saya sudah ikut Tuhan? Tapi kehidupan saya menderita, kehidupan saya berkekurangan, kehidupan saya mengalami kesialan. Sedangkan orang fasik, orang yang tidak takut Tuhan, mereka rasanya lebih bahagia, lebih kaya, lebih sejahtera hidupnya. Nah, bukan lagi kehidupan kita ini ada tantangan terus di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam kesehatan, dan banyak hal lagi. Dan hal ini kadang-kadang membuat kita goncang. Sebagian orang mempertanyakan hal ini. Tetapi hari ini kita akan melihat perkataan orang beriman teguh. Dia mempercayai Tuhan meskipun kondisinya tidak baik-baik saja. Kita akan merenungkan bersama-sama dari kitab Habakuk yang berkata demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, kalau Bapak Saudara nanti membaca kitab Habakuk secara garis besar, ini adalah bagaimana menceritakan bagaimana pergumulan dari Habakuk ya, yang taat pada Tuhan, tapi melihat ketidakadilan di tengah-tengah bangsa yang ada. Bahkan dia mempertanyakan, mengapa bangsa Kasdim, bangsa Babel yang tidak takut Tuhan, kok diizinkan Tuhan menjajah bangsa Israel yang katanya umat milik Tuhan ya. Nah, sementara sedih kita melihat ada satu hal yang luar biasa. Ayat ini menuliskan bagaimana kondisi yang ada. Habakuk memutuskan, dikatakan dia bersorak-sorak, dikatakan aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itu yang dilakukan oleh Habakuk di tengah-tengah kondisi yang tidak baik. Nah, kita mungkin bisa berpikir dan merenungkan mengapa hal buruk itu bisa menimpa orang percaya dalam kehidupan ini. Ya, mengapa hal itu terjadi? Yang pertama adalah bicara tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Ya, penderitaan itu konsekuensi dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Setiap manusia di dunia ini mengalami penderitaan yang sama. Firman Tuhan berkata bahwa sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Itu yang dialami oleh semua orang.
yang kenal Tuhan, tidak kenal Tuhan, yang taat, tidak taat, yang besar atau yang miskin, sama-sama semuanya mengalami hal ini ya. Ketaatan tidak membuat kita kebal dari dampak dosa ini. Ada penyakit, bencana, ketidakadilan. Semua orang mengalami hal ini. Bapak Ibu Saudara bisa merenung atau beberapa waktu mungkin membaca bagaimana ada banyak PHK di banyak tempat ya. Kondisi dunia tidak baik-baik aja. Ada perusahaan yang sudah 138 tahun jualan saus ya, terkenal, tapi akhirnya bangkrut. Belum lagi kondisi dunia, ada perang di Israel, ada perang di Rusia, bahkan kemarin ada perang di Thailand, Kamboja, di banyak tempat. Mau tidak mau itu mempengaruhi juga kondisi dunia yang ada. Belum lagi ada perang tarif dan semuanya itu terjadi. Dan kita semua orang-orang percaya juga mengalami hal-hal itu, ya. Dan hal ini dimulai daripada kejatuhan manusia di dalam dosa. Kita mungkin berpikir seandainya, ya, Hawa tidak mengambil buah pengetahuan baik dan jahat yang kelihatan yang baik, yang kelihatannya menyenangkan dan dimakan dan kemudian diserahkan kepada Adam, dunia ini tentunya lebih baik daripada saat ini. Ya, ada banyak hal yang kita bisa renungkan, mungkin kita bisa menyesalkan hal ini, tetapi semuanya sudah terjadi. Dan satu hal yang saya berpikir kita tetap harus lakukan, ketaatan memang tidak membuat kita kebal dari masalah-masalah yang ada, tetapi ketaatan akan membawa kita untuk terus hidup berkenan kepada Allah kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Itu yang menolong kita supaya kita hidup berkenan pada Allah. Ya, memang kondisi seperti itu, tetapi baiklah kita orang percaya tetap taat pada Tuhan. Nah, mengapa orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan mengalami duka cita atau penderitaan? Adalah hal ini, Tuhan ingin memurnikan iman kita. Ya, Tuhan ingin memurnikan iman kita. Kadang Tuhan izinkan orang percaya mengalami penderitaan untuk menguji iman kita. Bapak Ibu Saudara tahu kisah daripada Ayub, orang yang taat, orang yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Tapi satu waktu diizinkan Allah untuk menderita. Dia kehilangan kekayaan, dia kehilangan anaknya, dia kehilangan teman-temannya, bahkan istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, tidak ada dukungan daripada istrinya. Dia mengalami hal itu. Ya, kurang apa dia? Ya, dia cinta Tuhan, tapi dari perjalanan yang kita lihat daripada Ayub, ya ternyata Tuhan membawa dia untuk makin kenal Tuhan, memurnikan iman dia. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sementara kita menantikan keselamatan daripada Tuhan, ada ujian-ujian yang datang untuk memurnikan iman kita. Tujuannya apa? Satu waktu kita memperoleh pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus datang menyatakan dirinya. Ya, iman yang murni tidak akan goyah dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara. Ya, kadang-kadang kehidupan kita ini menggantungkan diri, percaya kepada kekayaan. Kalau dompetnya tebal, lebih percaya dompet tebal daripada Tuhan yang sanggup menolong. Ya, seringkali orang menggantungkan dirinya kepada kebijaksanaannya, kepandaiannya, dan melupakan Tuhan, mengambil keputusan semua karena dia merasa pandai, dia lakukan semuanya. Seringkali orang menggantungkan imannya kepada kedudukannya. Dia mampu melakukan segala sesuatu karena kedudukannya tinggi, dan dia bisa melakukan semua yang dia pikir bisa. Tapi ada satu waktu di mana kekayaan, kedudukan kita, kebijaksanaan kita tidak bisa menjawab segala sesuatunya. Tuhan izinkan ada penderitaan di sana. Tuhan izinkan ada masalah di sana. Supaya apa? Iman kita dimurnikan kembali dan iman kita hanya bergantung kepada Tuhan yang besar itu. Oleh karena itu,
Kalau kita mengalami hal ini, kita perlu paham bahwa memang kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita ini makin meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, karena semua yang ada di dalam dunia ini sifatnya sementara. Satu waktu kita mendapatkan hal yang kekal bersama-sama di dalam Tuhan. Dan kita meraih pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya di saat kondisi yang ada, ketika kita mengalami penderitaan ini, apa yang harus kita lakukan? Mari kita kembali kepada kitab Habakuk yang tadi kita baca bersama-sama. Yang pertama adalah bicara tentang bagaimana kita harus tetap percaya Tuhan di tengah kondisi apapun. Tetap percaya Tuhan di tengah kondisi apapun. Ya, Habakuk tidak pura-pura. Ia jujur ngomong sama Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Ya, aku berteriak tidak kau dengarkan. Aku berseru penindasan tapi tidak kau tolong. Ya, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, memandang kelaliman, aniaya, perbantahan. Dia melihat perbantahan, melihat banyak sengsara, melihat banyak hal yang tidak adil dalam kehidupan dia. Tetapi lihat kemudian di dalam doanya menjadi titik balik atas semua pertanyaan itu. Ini yang jadi keputusan dia. Dia memutuskan. Berkata, seandainya pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, tidak ada sesuatu pun yang bisa dia harapkan. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Dia memutuskan demikian. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Apakah engkau dan saya percaya bahwa Tuhan kita kekuatan kita? Katakan bersama-sama, Allah Tuhanku itu kekuatanku. 1, 2, 3. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ya, itu yang membuat kita bisa percaya sama Tuhan dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita. Ya, kita mengerti. Ya, kita paham. Ya, memang tidak banyak hal yang kita bisa mengerti dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa mengerti semua apa yang terjadi. Mengapa aku mengalami hal ini? Mengapa aku mengalami hal itu? Mengapa aku sial? Mengapa aku di dalam penderitaan? Tetapi iman itu menunjukkan yang benar, ya. Iman itu berarti tetap percaya kepada Tuhan dalam setiap situasi. Percaya Ia mengasihi kita. Dialah yang merancangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Amin. Ya. Itu yang harus ada dalam iman percaya kita. Satu waktu ada orang yang pandai, atlet akrobat, orang yang bisa akrobat, yang bisa berjalan di atas tali, ya. Dan dia mengadakan pertunjukan di tengah-tengah, ya, air terjun yang keras, di tengah-tengah tiupan angin yang keras. Dia bertanya kepada orang-orang, ya, siapa yang percaya bahwa saya dapat berjalan dari sisi sana ke sisi sini, meniti tali yang ada dengan menggunakan sebatang bambu untuk berjalan di atas tali yang kecil ini. Dan orang-orang berkata, percaya, percaya. Karena orang ini memang atlet akrobatik yang terkenal, ya. Sehingga orang berkata, percaya, percaya. Akhirnya dia berjalan dari sisi sini ke sisi sana dan kembali lagi dari sini ke sana, dan orang-orang mulai tepuk tangan. Karena mereka mengatakan bahwa ya hebat apa yang dilakukan oleh dia. Dan kemudian dia tanya lagi kepada orang-orang, saya sudah membuktikan kemampuan saya bisa jalan dari sisi sini ke sisi sana dan kembali lagi. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara percaya tidak kalau saya bisa berjalan dari sisi sana dan sisi sana, kembali ke sisi yang satunya dengan menggendong orang. Ya, orang-orang berkata percaya, percaya, dan tepuk tangan. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang saya mau gendong? Ya, dan kemudian orang-orang mulai diam karena melihat tiupan angin, melihat air terjun yang dalam sekali, mereka ketakutan.
Sekali lagi dia tanya, siapa yang mau saya gendong? Anda berkata, saya percaya. Siapa yang saya mau gendong? Tapi tidak ada satu pun yang mau menyerahkan diri atau mau bersama-sama dia untuk digendong di belakang pundaknya untuk jalan di atas tali yang kecil itu. Tapi kemudian ada satu anak kecil, dia berkata, saya mau. Dan akhirnya dia digendong oleh akrobatik ini. Dan dia berjalan dari sisi sini ke sisi sana. Dan kemudian kembali lagi. Orang-orang bertepuk tangan, luar biasa yang dilakukan oleh orang ini. Dan kemudian orang-orang yang ada bertanya kepada anak kecil, kamu kok berani? Ya, anginnya kencang, airnya deras, kamu kok berani? Ya, dia berkata, aku percaya kepada kemampuan papahku. Ya, ternyata anak ini adalah anak daripada orang itu. Ya, nah kalau kita berkata kepada Allah itu sanggup menolongku, kalau kita berkata bahwa Allah itu baik memperhatikan hidupku, inilah yang harus kita lakukan. Kita harus belajar untuk percaya di dalam setiap musim kehidupan kita. Ya, Allah sanggup menolong kita, Allah sanggup memelihara kita, sanggup membuka pintu yang tertutup. Ya, Habakuk berkata, sekalipun mungkin tidak ada yang menghasilkan, tapi aku memutuskan. Ya, aku memutuskan untuk berkata, bersorak-sorai, beria-ria, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Biarlah kita tetap percaya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kondisi kita masih muda, mungkin kita kuat. Sekarang usia lanjut, mungkin ada banyak masalah. Ya, ada banyak orang yang mengalami hal itu, tetapi mari kita menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan senantiasa. Hal yang kedua yang kita bisa belajar daripada Habakuk ini adalah, baiklah kita fokus pada Tuhan. Tidak terpaku kepada keadaan. Habakuk tidak tergantung pada hasil panen, tidak bergantung pada kekayaan, stabilitas hidup, tetapi pada Tuhan sebagai sumber kekuatan. Ya, lakukan bagian kita dengan sungguh hati. Apa yang kita bisa lakukan? Fokus iman kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada harta, kedudukan, kepandaian sementara, tapi fokus kita kepada Tuhan. Artinya apa? Ketika kita belajar, ya baiklah kita lakukan semua dengan sungguh hati untuk Tuhan. Ketika kita bekerja, lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Ketika kita melayani, lakukan semua segala sesuatunya untuk Tuhan. Tuhan itu menjadi fokus kita dalam kehidupan kita. Habakuk berkata demikian, bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Itu yang dikatakan. Dia percaya, Habakuk percaya bahwa Allah itu memang kekuatan. Ya, kadang-kadang di dalam doa kita yang sudah sekian lama kita doakan, jawaban doa itu rasanya belum datang dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa lelah, kadang-kadang kita merasa mana Tuhan. Tapi firman Tuhan menolong kita untuk kita berdoa tidak jemu-jemu, ya. Karena Tuhan punya waktunya sendiri, karena Tuhan punya kepentingan sendiri. Mari kita fokus pada Tuhan yang memperhatikan hidup kita, yang mengasihi hidup kita. Lihat daripada Petrus, kisah Petrus, ya. Dia yang satu waktu murid-murid sedang menaiki perahu menyeberang ke sungai untuk ke Bethsaida, ke Kapernaum, ya. Di tengah-tengah kondisi yang ada, angin datang, gelombang datang, sehingga mereka kesulitan untuk menyeberang. Yesus jam 3 pagi dia datang kepada mereka, dan orang-orang murid-muridnya berkata, itu hantu. Ya. Dan apa yang terjadi? Yesus berkata, bukan, itu aku, Tuhan. Dan akhirnya Petrus berkata, kalau engkau Tuhan, izinkan aku atau suruh aku untuk datang kepadamu. Dan Tuhan berkata, datanglah. Dan akhirnya Petrus melangkah keluar dari perahu yang ada. Petrus berjalan di atas air. Tetapi kata firman Tuhan, ketika didengar deru angin, ketika dilihat gelombang yang ada, maka takutlah dia dan dia tenggelam. Dari peristiwa ini kita bisa lihat, kalau Petrus berfokus pada Tuhan,
maka dia akan terus bisa berjalan. Karena Tuhan sudah menyuruh dia dan Tuhan memampukan dia. Tapi ketika melihat posisi kondisi yang ada di sekitarnya membuat dia takut, ya, fokusnya beralih bukan kepada Tuhan, tapi fokusnya kepada tiupan angin gelombang, maka imannya goyah dan kemudian dia tenggelam. Demikian juga ketika kondisi kita dalam kehidupan kita, fokus kita bukan pada Tuhan, tapi kepada hal-hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, sehingga kita lupa akan Tuhan, iman kita akan jatuh, iman kita akan goyah, iman kita akan tergoncangkan. Oleh karena itu, mari kita terus memandang Tuhan. Sukacita kita jangan bergantung kepada situasi, tetapi kepada Tuhan yang menyediakan damai sejahtera di tengah gelombang masalah. Ada banyak hal yang bisa membuat kita goyang, tetapi Tuhan itu menyediakan damai sejahtera, kemampuan kita untuk menerima semua yang ada di dalam damai sejahtera dan kita bisa melangkah karena kita berfokus pada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya, jangan gelisah dan gentar hatimu. Sementara dunia memberi kekayaan supaya hidup kita damai, tapi itu sifatnya sementara. Sementara dunia bisa memberikan kesehatan, tapi kondisi itu sementara. Dunia bisa memberikan kedudukan yang tinggi, tapi itu sementara. Hanya damai sejahtera daripada Tuhan, itu sifatnya kekal. Amin. Itu yang membuat kita kuat. Ada sebuah ilustrasi yang baik. Bapak Saudara bisa melihat ada lingkaran di sana. Itu gambar burung, ya. Ini menunjukkan bagaimana ya damai sejahtera atau ketenangan atau hal yang tidak mengkhawatirkan burung itu karena dia ada di dalam sebuah gunung batu. Sementara di atasnya air terus mengguyur ke bawah. Tetapi burung itu tetap tenang di sana. Ya, demikian juga kehidupan kita ketika kita fokus sama Tuhan, ya kita tidak menutup mata atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita fokus sama Tuhan, kita akan melewati segala sesuatunya di dalam damai sejahtera. Ada banyak hal yang bisa membuat kita lemah, tapi ketika fokus kita pada Tuhan, dikatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, kaki rusa itu simbol kekuatan untuk menanjak. Ya, bukit tempat tinggi untuk tempat berlindung. Tuhan memberi kekuatan kita mengatasi penderitaan hal yang buruk. Karena orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Yang percaya katakan amin. Ya. Kita tidak perlu tenggelam dalam keputusasaan. Kita akan dimampukan melewati tantangan kehidupan ini. Hal yang ketiga yang kita bisa renungkan daripada kitab Habakuk ini adalah respon benar menjadi kesaksian yang kuat. Ya, respon yang benar. Orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan justru lewat respon kita. Saat kita menderita, saat kita mengalami masalah, tantangan dalam kehidupan kita. Ketika orang melihat kita tetap percaya Tuhan di tengah badai, menunjukkan iman kita ini kuat, menunjukkan iman ini kita taruhkan kepada Tuhan. Ya, orang murid-murid Kristus pada waktu mereka bertemu dengan Kristus dan mereka bertobat dan jadi pengikut Kristus, kita melihat ada banyak kisah di mana mereka menderita, bahkan mati, jadi martir. Orang-orang melihat apa yang terjadi. Ya, murid-murid itu adalah orang-orang yang memperhatikan peristiwa penderitaan Kristus. Bagaimana Kristus mati di atas kayu salib. Bagaimana Yesus mati dan kemudian bangkit dari kematiannya. Sehingga mereka memiliki iman yang kokoh. Bahkan akhirnya mereka rela mati untuk imannya itu. Itu jadi sebuah kesaksian yang kuat. Sehingga banyak orang yang akhirnya bertobat. Ada banyak orang di luar sana yang mengalami hal yang sama dengan kita. Mereka juga mengalami masalah yang sama yang mungkin kita alami saat ini. Tetapi ketika kita kuat, ketika kita memutuskan memiliki respon yang benar,
maka kita bisa jadi orang-orang yang bersaksi, yang dipulihkan Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan kekuatan di luar sana. Bapak Saudara mungkin bisa melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita pada waktu yang lalu. Ya, bagaimana Tuhan menolong kita. Mungkin ada kondisi di mana usaha kita sedang bermasalah. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, kita fokus sama Tuhan, Tuhan tolong. Dan kita tetap beriman, tidak goyah. Itu sebuah kesaksian yang luar biasa. Kita bisa cerita pada orang lain. Dulu aku juga mengalami hal yang sama dengan engkau. Tapi Tuhan tolong aku. Dan aku saat ini sudah bisa pulih kembali. Engkau perlu Tuhan. Ya, engkau perlu Tuhan supaya Tuhan jadi juru selamat pribadimu. Dan datang sama Tuhan, Dia akan tolong engkau. Mungkin pada waktu lalu kita punya masalah dengan keluarga. Tapi ternyata Tuhan sudah tolong kita dan melepaskan kita. Dan saat ini kita memiliki keluarga yang baik, yang kuat, kokoh di dalam Tuhan. Kita bisa cerita sama orang lain. Tuhan yang nolong aku. Ya, Tuhan yang nolong aku meskipun kondisiku tidak baik. Ya, tapi aku tidak menyerah, aku berfokus pada Tuhan, aku percaya Tuhan sanggup menolongku. Dan Tuhan saat ini sudah pulihkan. Kita bisa berkata, engkau perlu Tuhan, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Ya, jadikan Tuhan yang menolong hidupmu. Maka kita kesaksian kita itu membawa orang-orang untuk mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, baik kita memiliki respon yang benar. Sebuah kesaksian yang baik, mungkin kita bisa dengar dari film yang ada untuk kita. Suami saya bekerja di bidang investasi sebagai agent. Awal 2020, suami saya ini mengalami masalah di mana perusahaan tempat suami saya bekerja itu tidak bisa membayarkan komisi agent. Sehingga otomatis pada saat itu income keluarga kami menjadi nol. Kami memilih satu pekerjaan. Dan dalam menjalaninya tidak mudah karena kami merintis dari awal dan belum membuahkan hasil yang signifikan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami. Sehingga kami ini pakai tabungan kami yang tinggal minim itu terus-menerus sampai menipis, akhirnya kami terpaksa pakai kartu kredit untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kami. Sehingga lama-kelamaan limit mulai full sampai kepada kami ini macet, kami ini gagal bayar, kami nggak sanggup bayar lagi. Pernah juga kami ini mengalami masa-masa sulit di mana di tabungan itu hanya tersisa ratusan ribu rupiah. Dan kami ini harus bayar tagihan listrik, tagihan air, dan lain-lain. Kami ini harus jual perhiasan dulu untuk bisa bayar tagihan-tagihan tersebut. Di dalam saat teduh saya, Tuhan itu banyak berbicara bahwa kasih itu lebih besar daripada iman dan pengharapan. Jadi Tuhan itu mengajarkan saya untuk mengasihi suami saya sekalipun dalam masa terpuruk itu. Tuhan mengingatkan saya pada janji pernikahan bahwa mengikut suami saya itu harus dalam suka dan duka. Jadi kalau saya ini diizinkan ikut suami ini dalam masa duka, ya berarti saya harus memilih untuk setia karena itu yang Tuhan kehendaki. Pada waktu saya berdoa hari demi hari, bulan demi bulan, itu jawaban doa itu seakan-akan itu tidak kunjung datang ya. Tapi Tuhan itu setia. Tuhan itu setia pada waktu saya itu mengalami down. Di hari yang sama Tuhan itu selalu mengasih firman-Nya gitu melalui saat teduh pagi. Atau mungkin pada waktu saya ini ikut saat teduh bersama Pastor Philip, atau juga mungkin ada acara di pendoa, saya ikut, firman-firmannya itu menghidupkan saya. April 2021 kemarin, saya itu ikut pertemuan pendoa. Ya, saya juga melayani di departemen pendoa, dan waktu di akhir pertemuan, Jenny Verodika mendoakan saya dan menubuatkan saya secara spesifik, di mana yang disampaikan kurang lebih seperti ini. 3 bulan dari sekarang, Tuhan itu akan memberikan pemulihan secara finansial. Dan itu berarti terjadi di bulan Juli 2021. Namun tiba-tiba di awal Juli 2021 kami ini terkena COVID. Dan semangat kami down lagi. Dan saya itu bertanya sama Tuhan di saat teduh pribadi saya di pagi hari. Tuhan, ini sudah tanggal 30 Juli, kok saya belum melihat sedikit pun Tuhan tanda-tanda pemulihan finansial keluarga saya. Tiba-tiba Tuhan itu menjawab dalam hati, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu ada di Yohanes 20 ayat 29. Dan saat itu juga saya memutuskan untuk menguatkan iman percaya saya sama Tuhan. Dan malam harinya, suami saya itu terima telepon dari saudaranya yang berkata bahwa salah satu aset keluarga kami itu sudah laku terjual. Dan
aset tersebut itu sudah 5 tahun kami itu tawarkan. Singkat cerita, dari hasil penjualan aset tersebut, kami ini bisa membayar semua hutang-hutang kami, hutang-hutang kartu kredit, dan juga dari dana tersebut masih ada lebihnya untuk penghidupan kami ke depannya. Saya belajar banyak di masa pandemi ini, Tuhan itu menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan saya percaya di Mazmur 37 ayat 23-24 berkata bahwa Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak pernah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang menopangnya. Bagi Anda yang mengalami pergumulan sama seperti saya, tetap percaya bahwa Tuhan itu pasti menolong Anda. Karena Tuhan itu karakternya adalah baik. Jikalau sampai saat ini pergumulan Anda masih belum selesai, mungkin ada sesuatu yang Tuhan tunggu prosesnya yang memang belum selesai dalam kehidupan Anda. Tetap percaya, jangan mengeluh, terus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Lakukan bagian kita yang terbaik dan juga biarkan Tuhan yang bekerja melalui mujizat-mujizatnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin. Ya, ada masa-masa yang kita harus lalui. Tapi percayalah, seperti Habakuk berkata, sekalipun semuanya tidak menghasilkan, tidak ada yang diharapkan, tapi dia memutuskan, bersorak-sorak, dan biar berkata, Tuhan itu kekuatanku. Karena Tuhan tidak pernah sekali-kali mengecewakan hidup kita. Ya, firman Tuhan berkata, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Ya, tidak selama-lamanya. Tuhan tolong kita. Pergumulan dari ibu tadi mungkin di sekitar di COVID gitu ya. Ada banyak hal. Dan saya tidak tahu juga apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Entah kehidupan keluarga, pekerjaan, pelayanan, semua yang ada. Ya, kadang-kadang kita lihat semuanya tidak berjalan dengan baik. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar itu goyah. Kasih karunia Tuhan untuk selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Iman kita digantungkan, diletakkan di bawah kaki Yesus senantiasa. Amin itu firman Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebuah lagu yang menguatkan kita, yang berkata sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, Pak Saudara.